Halo, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu cuma ingin temui kamu segera. Cuma ingin temui kamu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Ada energi dari seseorang yang cuma ingin temui kamu segera. Ya, kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang cuma ingin temui kamu segera. Ini langsung kebuka ya. Oke, ada dua kartu yang langsung terbuka di sini ya. Ada energi apology, forgiveness, sama not purpose ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang kepingin datang ke kamu segera untuk datang minta maaf ya. Apology itu minta maaf ya, berharap kamu mau memberikan dia pemaafan, pengampunan gitu ya. Berarti orang ini merasa dia ada salah sama kamu, baik sengaja maupun tidak ya. Tapi ini adalah motivasi terbesar adalah pingin minta maaf ya. Dan dia merasakan ada energi dari semesta yang seperti mengarahkan dia ya, purpose ya, mengarahkan dia, menunjukkan dia ke arah kamu untuk minta maaf. Jadi penggeraknya ini memang ada, kalau ngomongin kosmik itu adalah perwakilan energi dari semesta. Jadi sangat mungkin pergerakan orang ini untuk datang ke kamu adalah untuk minta maaf ya. Karena memang di sini sangat mungkin ya, dia itu tergetarkan hatinya, perasaannya, merasa bersalah sama kamu, sehingga sangat mungkin dia ingin segera ketemuin kamu untuk meminta maaf ya, biar hatinya itu nggak lagi merasa bersalah, nggak lagi risau, nggak tenang ya. Ada energi kontrol atau tactics ya, jadi sangat mungkin banget dia meminta maaf di sini karena orang ini mungkin saja banyak taktik, banyak manipulasi, banyak hal-hal yang dia itu seperti mengendalikan kamu, mengontrol kamu, atau mempengaruhi kamu baik secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Dimana ya itu namanya manipulatif ya. Kalau manipulatif itu kan biasanya belum tentu sesuatu yang positif. Oke? Di sini juga ngomongin sangat mungkin dia itu suka ngatur, suka mengontrol gitu ya. Ada ego dia di sana, dia lebih banyak mungkin maunya dia yang didengerin daripada dia dengerin kamu gitu ya. Dan di sini juga begitu banyak energi kebingungan, energi ketidakjelasan ya, ada energi confusion ya. Sehingga di sini sangat mungkin banyak yang tidak jelas dari dia ya, mungkin perilakunya nggak jelas, mungkin perkataan dia nggak jelas sama kamu. Terus habis itu hal-hal yang dia lakukan juga cara berpikirnya dia kamu susah mengerti. Mungkin banget dia itu bisa saja tidak tegas, bisa saja tidak jelas, bisa saja berubah-ubah gitu ya. Jadi membawa sebuah energi kebingungan, confusion ya. Jadi itu pasti buat jadi nggak nyaman ya, karena sikapnya dia yang abu-abu ya, manipulatif gitu ya. Kedatangan orang ini adalah sesuatu yang unexpected, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka dia akan datang. Jadi kedatangan dia pun sepertinya tidak bisa dipetakan kalau mau ditanya kapan ya. Dia mungkin saja akan datang ke kamu sesegera mungkin ya. Justru di saat-saat kamu merasa kamu nggak bisa tahu ya kapan dia mau datang ya. Tapi istilahnya adalah ada kedatangan tidak terduga ya. Karena mungkin saja orang ini juga tidak pernah merasa, dia juga tidak pernah menduga kalau dia terarahkan ke arah kamu ya. Di sini ada energi divine feminine yang kuat ya. Jadi sangat mungkin banget energi kelembutan kamu, energi intuisi kamu, energi kamu yang selalu taking care dia, membawa dia datang kembali untuk minta maaf sama kamu. Orang ini adalah seseorang yang pernah menarik diri dari kamu ya. Jadi dia mungkin banget ghosting, mungkin banget silent treatment kamu, nggak ada kabar gitu ya. Dia memilih untuk menyendiri karena di sini banyak sekali pikirannya dia yang kemana-mana gitu ya. Banyak sekali pikiran dia yang kemana-mana, dimana dia sangat mungkin
banyak berpikir untuk memilih menyendiri gitu ya. Tapi ketika dia menarik diri dari kamu, di sanalah juga dia merasakan energi kesepian, energi kesendirian, energi merasa bersalah, karena mungkin banyak perilaku-perilaku dia yang membingungkan, enggak jelas, bikin kamu juga jadi bingung, kok tiba-tiba hilang, kok bisa tiba-tiba diem gitu ya. Itu sangat mungkin sekali ya. Dan orang ini juga mungkin banyak trauma-trauma yang belum kelar ya. Kedatangan orang ini ada energi dari twin flame, jadi sangat mungkin dia itu pingin datang ke kamu karena ada energi tarik-menarik ya di antara kalian ya. Ada energi api kembar, ada hasrat yang kembali menggebu, perjalanan naik turun. Jadi sebenarnya apa yang dia rasakan sangat mungkin kamu rasakan, teman-teman ya. Meskipun menutup diri, dia menutup diri, kamu pun menutup diri ya. Mungkin ketika dia hilang kamu juga banyak berdiam diri gitu ya. Dan kalian itu sama-sama diam, tidak bergerak, tapi secara perasaan itu saling ada rasa, saling terisi rasanya gitu ya. Saling masih sama-sama ada hasrat di dalam hati masing-masing. Kita dilihat di sini ya, kenapa dia banyak kepikiran, menarik diri, apa yang terjadi sebenarnya. Ya, selain ada sisi manipulatif, ada apa sebenarnya. Oke. Ada energi Terra, kita coba lihat ya di sini apa artinya supaya semakin jelas. Aku takut salah mengartikan. Energi bumi ya, energi ground ya, soil atau elemen tanah. Elemen tanah itu biasanya ngomongin soal keuangan dan materi gitu ya, ataupun kestabilan. Jadi kalau Suara lihat di sini sangat mungkin banget yang terjadi adalah memang ya, kenapa dia banyak menarik diri gitu ya, terus habis itu banyak tidak yakin gitu ya, karena di sini memang mungkin saja dia merasa dia belum stabil secara keuangan atau materi ya, secara finansial ya, dan sangat mungkin dia merasa kestabilan hidupnya dia dan sebagainya itu tergantung dari situasi keuangan dia ya. Ada energi voice di mana banyak suara-suara di dalam dirinya dia, banyak firasat-firasat batin yang nggak tenang gitu ya. Atau mungkin banget orang ini itu banyak output atau banyak perilaku atau tindakannya, omongannya dia itu berdasarkan situasinya dan keadaan dia yang sering sekali tidak stabil karena dipengaruhi oleh finansial yang nggak stabil. Jadi moodnya mungkin nggak stabil, sehingga perilaku atau omongannya pun nggak stabil, teman-teman. Paham ya, ada benang merahnya. Dan di sini ada situasi toksik gitu ya, sehingga hal tersebut dia menyadari kok jadinya toksik ya, jadi negatif gitu ya. Ada sisi dia manipulasi kamu karena mungkin dia nggak jujur, dia nggak stabil, kata-kata dia atau perilaku dia jadi mungkin kurang positif sama kamu ya. Karena orang ini merasa untuk masalah masa depan atau kehidupan dia mungkin masih merintis, teman-teman ya. Dia belum merasa benar-benar siap gitu ya, sehingga dia juga nggak yakin bisa menjadi seseorang yang bisa memproteksi kamu, seseorang yang bisa memperjuangkan kamu. Tapi ternyata semesta maunya yang lain ya. Paling tidak dia harus datang untuk minta maaf sama kamu. Kita lihat siapa sih ciri-ciri orang ini tuh seperti apa. Water, orang yang elemennya banyak air, berarti elemen tidak stabil, emosional, gampang terpengaruh. Kan air itu kan ngikutin bentuk wadahnya ya, jadi emosional sekali ya. Jadi di sini sisi emosional dan sisi kestabilan dia saling berbentrokan satu dengan yang lain. Ada yang sifatnya mencari materi banget, ada yang sifatnya emosional banget ya, atau materi dan emosi dia tuh saling naik turun satu dengan yang lainnya. Ada energi home, orang ini tuh mungkin banget orang yang sangat dekat dengan keluarganya atau siapa latar belakangnya dia ya. Dan di sini sangat mungkin banget family person ya. Sleep, orang ini tuh memang bukan berarti dia memang bisa diartikan secara harafiah dia doyan tidur ya, hobinya tidur. Tapi di sini lebih, kalau Suara lihat lebih kepada orangnya lebih banyak pasif, lebih banyak diam. Apalagi ketika dia sedang lelah, sedang capek, dia memilih untuk break, istirahat gitu ya. Dan orang yang sangat fokus terhadap menjaga finansial ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kenapa dia datang untuk minta maaf sama kamu? Selain ada energi merasa bersalah, di sini dia banyak mendapatkan petunjuk melalui message, melalui pesan-pesan, melalui mimpi ya, banyak petunjuk.
Dia banyak dapat mimpi soal kamu ya. Mimpi itu berisi banyak banget petunjuk-petunjuk yang mungkin mengarahkan ke arah kamu. Dia teringat soal kamu, bagaimana, gini ya, namanya ada hal yang belum kelar itu kan pasti membawa kepada energi yang nyangkut. Pasti kan ada ketidaktenangan, jadi memang perlu untuk saling terbuka dan bicara. Ada energi renewal spark, dia pingin memperbaharui lagi sparks atau apa namanya, letupan-letupan rasa di antara kalian ya. Oke. Karena dia menyadari banyak sisi-sisi dia yang belum kelar ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang perlu untuk memperbaiki dirinya. Dia menyadari bahwa dia punya banyak sisi kurang baik di dalam dirinya. Ada shadow side ya. Shadow side ini mungkin ngomongin ego, ngomongin hal-hal yang belum kelar gitu ya. Lalu ada energi apa lagi ya? Ada energi fate, ada energi jalan takdir. Di sini dia merasa ya, sangat mungkin dia merasakan bahwa apa yang terjadi di antara kalian merupakan jalan takdir dari semesta ya. Jadi seperti semesta juga bisa kasih banyak petunjuk melalui mimpi, melalui firasat-firasat yang dia rasakan. Itu tidak lepas dari kenyataan bahwa ya itu adalah energi dari intervensi dari semesta ya, untuk mengarahkan dia ke arah kamu, untuk membuat dia mengingat kamu lagi ya. Karena selama ini sudah terlalu lama dan terlalu jauh ya. Dia itu dingin dan jauh dari kamu ya. Ketika dia jauh dari kamu, apa yang dia rasakan ya? Dia banyak dapat petunjuk-petunjuk visions. Dia banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk mengarah ke arah kamu. Dia banyak juga mungkin mendapatkan firasat-firasat batin yang mengarah ke arah kamu ya. Dia merasa ya bahwa kayak banyak sekali gambaran-gambaran kalau dia itu harus ada transformasi secara diri atau transformasi secara hubungannya sama kamu. Karena di sini cukup banyak proses panjang ya, yang dia banyak mendapatkan penunjuk, banyak sekali mendapatkan pembelajaran salah satu soal takdir semesta di antara kalian. Sebelumnya orang ini mungkin banyak ngeblocking energinya, tapi kesininya dia seperti semakin kayak harus merilis atau melepaskan energinya untuk dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan koneksi kalian. Dan di sini ego dia seperti terkikis pelan-pelan. Mungkin sama ini orang ini nggak pernah mau merasa salah, nggak mau ngalah gitu ya. Tuh, dia selalu mengutamakan apa namanya, finansial, dia mengesampingkan perasaan dia gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia pikir itu benar gitu, ekspektasinya dia di sini ada expectation, ternyata tidak seperti itu. Di sini ada juga ngomongin soal perasaan, harus ada transformasi yang mungkin sekali situasi keuangan dia juga mungkin bisa ada perbaikan atau perubahan ketika dia sudah mentransformasi dirinya tuh. Karena energi dia di sini banyak berantakan gitu ya. Gimana dia mau bisa jadi lebih baik energinya kalau masih banyak nyangkut dengan masalah-masalah yang ada gitu ya. Di sini banyak energi yang nyangkut, banyak energi yang belum kelar. Nah, self care. Kita sekarang coba lihat perasaan dia ke kamu. Spark. Ada spark atau letupan-letupan rasa yang tidak bisa dia pungkiri lagi ya. Dan kamu tuh seperti sebuah keajaiban yang datang ke dalam kehidupannya dia gitu ya. Dia berasa bahwa kamu tuh memang takdir yang harusnya sama-sama sama dia. Surprise ya, dia berencana untuk memberikan kamu kejutan ya. Mungkin sekali dia ingin datang ke kamu, menemui kamu dengan mungkin membawa hadiah atau kado dan sejenisnya ya untuk kamu teman-teman. Karena di sini ada energi cinta ya, dia datang ke kamu memang karena dorongan cinta, banyak dapat petunjuk semesta, dapat dorongan cinta. Apa yang dia inginkan? Awal yang baru teman-teman. Jadi selain minta maaf, dia pingin awal yang baru sama kamu ya, dia menginginkan awal yang baru. Dan di sini sangat mungkin banget energi dia pingin memiliki kamu lagi. Jadi kalau selama ini apa namanya, dia itu seperti abai, dia seperti nggak peduli seolah-olah ya gitu, dia itu pingin mengklaim kamu jadi punyanya dia kembali. Kalau sebelumnya banyak ketakutan ya, di sini ada energi dia kayak pingin lebih berani untuk kayak sebelumnya kan orang ini banyak ketakutan, kekhawatiran, dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia nggak berhasil dan sebagainya. Tapi di sini ada energi dia pingin kamu jadi punyanya dia.
gitu ya, main gitu. Kamu harus jadi punyanya dia gitu loh. Memang sebelumnya dia ada kesalahan gitu ya, tapi di sini dia menyadari bahwa memang ada jalan takdir untuk kalian sama-sama gitu ya. Dan di sini ada intensity karena memang koneksinya sangat intens gitu ya, koneksinya sangat intens, koneksinya sangat kuat sekali gitu ya. Dan ini memang waktunya dari semesta. Baru kenapa dia baru datang sekarang? Karena di sini memang ada waktu semesta untuk dia bisa datang, untuk dia bisa belajar, gitu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya di antara kalian? Ada cinta yang kembali ditawarkan. Ya, jadi ini sangat mungkin cinta yang memang bersemi kembali. Ya, ada proses di antara kalian yang akan ada cinta yang bersemi kembali, cinta yang kembali merekah, gitu ya, teman-teman. Namun apa yang mungkin bisa jadi masukan buat kamu? Teman-teman, di sini ada energi luck ya. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya merasa tidak yakin hubungan ini mungkin nggak bisa berhasil, tapi di sini ada energi luck, ada energi keberuntungan. Berarti ada energi potensi hubungan ini bisa berhasil ya. Setelah adanya banyak sekali mungkin failure atau kegagalan, mungkin sebelumnya kalian merasa bahwa hubungan ini nggak bisa berhasil, hubungan ini sudah gagal. Tapi sebenarnya di sini ada energi kesempatan ya teman-teman. Kalau surat di sini ada energi kesempatan ya, dan akan ada pesan hati yang akan disampaikan ke kamu. Jadi mungkin banget orang ini nemuin kamu pun dimulai dari ngasih kamu chat ya, pesan dan sebagainya. Tapi ini juga sebuah petunjuk bahwa sangat mungkin sekali hubungan ini dibawa ke dalam potensi yang lebih serius. Jadi di sini mungkin ada surat ya, dalam arti hubungan ini mungkin diseriusin ke arah pernikahan yang formal, yang sudah ada surat. Intinya gitu sih. Untuk zodiak yang terungkap, teman-teman, di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sora akan tambahkan sedikit lagi, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada energi Cancer, Sagittarius, Aries, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk personal reading atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti ini ya, dengan dibukakan ya kartunya, khususnya untuk kalian yang mungkin sibuk untuk janjian waktu, silahkan ya, boleh banget di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ketemu Sora juga bisa ya, atau teman-teman pengen belajar tarot untuk belajar sendiri juga bisa. Sora ada buka kelasnya, bebas ya buat teman-teman. Silakan dihubungin aja yang tertarik ya. Terus teman-teman juga boleh baca banget Bazi, itu juga sangat bagus banget buat tahu jalan hidup sendiri, jalan takdir sendiri, dan sebagainya. Oke, kita sekarang coba lihat alfabetnya ya teman-teman ya. Udah cukup banyak juga sih yang video ya, khususnya buat teman-teman yang berada di luar kota atau di luar negeri. Itu kan susah ya buat janjian waktunya. Atau teman-teman pingin belajar sendiri, teman-teman bisa cari kartunya di Sora, belajar ya, itu bisa banget. Oke? Nah, kita coba lihat. Oke. ROFP, GSVD, QWPM, LEIO ya. Dicek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Terima kasih dukungan kamu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.